Shalom saudara, kita berjumpa lagi dalam firman hari ini. Mari kita berdoa. Tuhan, kami bersyukur untuk setiap kebaikan-Mu yang kami alami. Dan pada saat ini, kami memohon Engkau menuntun kami untuk mendengarkan dan merenungkan firman-Mu. Ini doa kami, di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Renungan kita pada saat ini sudah sampai pada Kisah Para Rasul 28. Tetapi kita hanya akan fokus pada ayat 1-10 dan saya akan membacakan ayat 1 saja. Setelah kami tiba dengan selamat di pantai, barulah kami tahu bahwa daratan itu adalah Pulau Malta. Saudara, tidak pernah ada orang yang menginginkan supaya musibah terjadi dalam hidupnya. Tetapi seringkali yang tidak diinginkan itu datang menghiasi kehidupan kita tanpa diundang. Celakanya lagi, ketika itu sudah terlanjur terjadi, kita tidak punya pilihan selain menerima dan menjalani. Kadang ada kecelakaan yang terjadi karena kelalaian, tetapi ada juga yang terjadi atas izin Tuhan sebagai cara untuk Dia menggenapi apa yang menjadi rancangannya. Dalam perjalanan untuk naik banding ke Roma, Paulus dan rekan seperjalanannya dalam pasal ini terlihat mendapatkan suatu musibah ketika dihempas oleh badai. Kapal mereka terkandas oleh busung pasir sehingga menjadi rusak. Akibatnya, Paulus dan rekannya harus berenang dan terdampar di suatu pulau asing yang tidak pernah ada dalam agendanya untuk dikunjungi. Nama tempat itu adalah Pulau Malta yang terletak di antara Pulau Sisilia dan benua Afrika. Penduduknya ramah terhadap mereka. Itu terlihat dengan bagaimana penduduk menyalakan api agar Paulus dan kawan-kawannya tidak kedinginan. Ketika Paulus sedang mencari ranting untuk dijadikan perapian, tiba-tiba dia dipanggut ular yang membuat orang-orang berasumsi Paulus adalah pembunuh dan mendapat penghukuman dari Dewi Keadilan yang menjadi junjungan mereka. Akan tetapi, Paulus mengebaskan ular itu ke dalam api dan sama sekali tidak terjadi apa-apa kepadanya. Akhirnya, orang-orang mulai menganggap bahwa Paulus adalah dewa. Selanjutnya, Paulus dijamu dengan sangat baik, bukan oleh orang biasa, melainkan oleh seorang gubernur bernama Publius. Dalam kesempatan itu, Paulus diberi kuasa oleh Tuhan untuk menyembuhkan ayah dari Publius yang sakit demam dan disentri. Rupanya, hal tersebut mengundang perhatian dari banyak orang sehingga Paulus juga akhirnya mendoakan orang-orang sakit yang berdatangan sehingga mereka sembuh secara ajaib. Paulus menetap di situ selama 3 bulan. Lalu apa yang terjadi dengan pulau itu selanjutnya? Saudara, siapa yang menyangka kalau pulau itu saat ini akhirnya menjadi suatu tempat di mana kekristenan bertumbuh secara pesat? Siapa yang menyangka kalau Publius, gubernur Romawi yang bertugas di Malta, akan menjadi uskup pertama yang memimpin gereja itu selama 31 tahun. Lalu pada tahun 90 Masehi dipindahkan ke Athena dan menjadi martir pada 125 Masehi. Siapa yang menyangka kalau kekristenan akhirnya menjadi agama yang terbesar yang ada di pulau itu saat ini? Siapa yang menyangka kalau akan ada universitas Kristen seperti Universitas Malta yang memegang moto Ut Fructificemus Deo, yang artinya kita harus berbuah untuk Tuhan. Universitas yang didatangi oleh pelajar asing dari 92 negara berbeda. Siapa yang menyangka semua itu? Itu tidak pernah ada dalam planning siapapun, termasuk Paulus. Tetapi itu ada dalam planning Tuhan. Melalui sebuah kecelakaan yang tidak pernah direncanakan dan sebuah momen yang mungkin dikatakan sial oleh sebagian orang, rupanya Tuhan mengizinkannya untuk membawa keberuntungan bagi pulau ini untuk mengenal Kristus. Saudara, kadang badai hidup menghempaskan kita pada suatu keadaan yang kita tidak mengerti, bahkan mungkin terlalu menyakitkan untuk kita terima. Tetapi dari kisah ini, mari kita belajar untuk tidak terburu-buru menyalahkan keadaan
apalagi menyalahkan Tuhan seakan-akan Dia lalai untuk melindungi kita. Baby Mason dalam lagunya Trust His Heart berkata, Allah terlalu bijak untuk salah, terlalu baik untuk menjadi tidak baik. Jadi ketika engkau tidak mengerti, ketika engkau tidak paham rencananya, ketika engkau tidak melihat tangannya, percayalah pada hatinya. Amin. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, terkadang kami harus melalui badai hidup yang kami tidak mengerti. Kami bingung dan penuh pertanyaan. Satu sisi kami beriman pada kasih-Mu, tetapi kami juga tidak mungkin menyangkali rasa sakit yang kami rasakan ketika badai itu menerpa kami. Namun Tuhan, dalam segala keadaan, berilah kami hikmat untuk memahami bahwa Engkau akan melakukan yang terbaik seperti yang selama ini selalu Engkau lakukan bagi kami. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin.